Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya dari kelompok manajemen pemasaran yang beranggotakan 1. Prayoga, 2. Jeviana, 3. Nabila, 4. Galih akan menjelaskan tentang analisis pasar konsumen dan perilaku pembelian konsumen dengan tujuan yang pertama, mendefinisikan pasar konsumen dan membangun model sederhana dari perilaku pembelian konsumen. 2. Menyebutkan 4 faktor utama yang mempengaruhi perilaku pembelian konsumen. 3. Menyebutkan dan mendefinisikan tipe perilaku keputusan pembelian utama dan tahap-tahap dalam proses keputusan pembeli. 4. Menggambarkan proses adopsi dan difusi produk baru. Kajian yang pertama, pasar konsumen Amerika terdiri dari hampir 300 juta orang yang mengkonsumsi barang dan jasa senilai lebih dari 12 triliun dolar setiap tahun, yang membuat Amerika menjadi pasar konsumen paling atraktif di dunia. Kajian konsep kedua, pasar konsumen dunia terdiri dari 6,5 miliar orang lebih. Konsumen di seluruh dunia mempunyai usia, pendapatan, tingkat pendidikan, dan selera yang sangat bervariasi. Memahami bagaimana perbedaan ini mempengaruhi perilaku pembelian konsumen adalah salah satu tantangan terbesar yang dihadapi pemasar. Pasar konsumen terdiri dari semua individu dan rumah tangga yang membeli atau mendapatkan barang dan jasa untuk konsumsi pribadi. Perilaku pembelian konsumen model sederhana 1. Model perilaku pembelian konsumen paling sederhana adalah model rangsangan respon. Menurut model ini, rangsangan pemasaran dan kekuatan utama lainnya, semisal ekonomi, teknologi, politik, budaya, memasuki kotak hitam konsumen dan menghasilkan respon tertentu. Perilaku pembelian konsumen model sederhana 2. Setelah berada dalam kotak hitam, masukan ini menghasilkan respon pembelian yang dapat diteliti, seperti pilihan produk, pilihan merek, waktu pembelian, dan jumlah pembeli. Pertama, karakteristik pembeli, budaya, sosial, pribadi, dan psikologi. Masing-masing faktor ini memberikan perspektif yang berbeda tentang pemahaman cara kerja kotak hitam pembeli. Perilaku pembelian konsumen, faktor-faktor utama yang kedua. Meskipun banyak dari faktor-faktor ini tidak dapat dipengaruhi oleh pemasar, faktor ini berguna dalam mengenali pembeli yang berminat dan membentuk produk dan tampilan untuk melayani kebutuhan konsumen dengan lebih baik dan akurat. Faktor budaya dan subbudaya. Budaya adalah penentu keinginan dan perilaku seseorang yang paling mendasar. Budaya meliputi nilai dasar, persepsi, preferensi, dan perilaku yang dipelajari seseorang dari keluarga, dari institusi penting lainnya. Subbudaya adalah budaya dalam budaya yang mempunyai nilai dan gaya hidup berbeda dan bisa didasarkan pada hal apapun, mulai dari usia sampai kelompok etnis. Faktor budaya dan subbudaya yang kedua. Orang-orang dengan karakteristik budaya dan subbudaya yang berbeda mempunyai preferensi produk dan merek yang berbeda. Akibatnya, pemasar mungkin ingin memfokuskan program pemasaran mereka pada kebutuhan khusus kelompok tertentu. Perilaku pembelian konsumen, faktor sosial. Faktor sosial juga mempengaruhi perilaku pembeli. Kelompok referensi seseorang, keluarga, teman-teman, organisasi sosial, asosiasi profesional mempengaruhi pilihan produk dan merek dengan sangat kuat.
perilaku pembelian konsumen, faktor pribadi, usia pembeli, tahap siklus hidup, pekerjaan, keadaan, ekonomi, gaya hidup, kepribadian, dan karakteristik pribadi lainnya mempengaruhi keputusan pembeliannya. Gaya hidup konsumen, keseluruhan pola tindakan, dan interaksi di dunia juga merupakan pengaruh penting terhadap keputusan pembelian. Faktor psikologi, perilaku pembelian konsumen dipengaruhi oleh 4 faktor psikologi utama. Motivasi, yaitu proses yang menjelaskan intensitas, arah, dan ketekunan seorang individu untuk mencapai tujuannya. 2. Persepsi, tindakan menyusun, mengenali, dan menafsirkan informasi. 3. Ada pembelajaran, proses interaksi pada suatu lingkungan belajar. 4. Ada keyakinan serta. Di sini saya akan menjelaskan tentang perilaku pembelian konsumen, tipe produk, dan keputusan pembelian. Perilaku pembelian bisa sangat bervariasi melintasi berbagai tipe produk dan keputusan pembelian, antara lain perilaku pembelian kompleks, perilaku pengurangan disonansi, perilaku pembelian kebiasaan, perilaku pembelian mencari keragaman. Tipe produk dan keputusan pembelian 1. Konsumen mempunyai perilaku pembelian kompleks ketika mereka sangat terlibat dalam sebuah pembelian dan melihat perbedaan signifikan di antara merek. Perilaku pengurangan disonansi terjadi ketika konsumen sangat terlibat tetapi melihat sedikit perbedaan di antara merek. Kedua, tipe produk dan keputusan pembelian 2. Perilaku pembelian kebiasaan terjadi dalam kondisi keterlibatan rendah dan sedikit perbedaan merek. Dalam situasi yang mempunyai karakteristik keterlibatan rendah tetapi anggapan perbedaan merek yang signifikan, konsumen terlibat dalam perilaku pembelian mencari keragaman. Perilaku pembelian konsumen, proses keputusan pembelian. Ketika melakukan pembelian melalui proses keputusan yang terdiri dari pengenalan kebutuhan, pencarian informasi, evaluasi alternatif, keputusan pembelian, perilaku pasca pembelian. Tugas pemasaran adalah memahami perilaku pembeli pada masing-masing tahap dan pengaruh yang berlaku. Proses keputusan pembelian 1. Selama pengenalan kebutuhan, konsumen mengenali masalah atau kebutuhan yang dapat dipuaskan oleh sebuah produk atau jasa di pasar. Setelah kebutuhan itu dikenali, konsumen berusaha mencari lebih banyak informasi dan berpindah ke tahap pencari informasi. Selanjutnya, proses keputusan pembelian 2. Dengan informasi di tangan, konsumen melanjutkan usahanya ke evaluasi alternatif, di mana selama tahap ini informasi digunakan untuk mengevaluasi merek dalam sekelompok pilihan. Kemudian, konsumen membuat keputusan pembelian dan benar-benar membeli produk. Di tahap akhir, proses keputusan pembelian berlaku pasca pembelian, konsumen mengambil tindakan berdasarkan keputusan atau ketidakpuasan. Perilaku pembelian konsumen, proses adopsi produk. Proses adopsi produk dikelompokkan menjadi 5 tahap: kesadaran, minat, evaluasi, mencoba, adopsi. Dan selanjutnya akan diterangkan oleh Nabila. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses adopsi produk, perilaku pembelian konsumen, dan difusi produk baru. Proses adopsi produk, pertama konsumen harus menyadari produk baru. Kemudian konsumen mencari informasi tentang produk baru tersebut. Setelah informasi dikumpulkan, maka konsumen akan memasuki tahap evaluasi, di mana konsumen mempertimbangkan untuk membeli produk baru. Berikutnya, konsumen mencoba produk dalam skala kecil. Hal tersebut dilakukan untuk meningkatkan estimasi terhadap nilai produk. Jika konsumen puas dengan produk baru tersebut, maka akan memasuki tahap adopsi, di mana konsumen memutuskan untuk menggunakan produk baru dengan skala lebih besar. Perilaku konsumen. Dengan memperhatikan difusi produk baru, konsumen
akan merespon, namun pada tingkat yang berbeda, bergantung pada karakteristik konsumen dan karakteristik produk. Konsumen bisa menjadi inovator atau penemu, pengadopsi awal, mayoritas akhir, orang yang lambat. Difusi produk baru. Kita dapat mengetahui respon konsumen dan respon produsen. Respon konsumen, penemu bersedia mencoba ide baru yang berisiko. Pengadopsi awal, yaitu menerima ide baru lebih awal tetapi dengan cermat, biasanya menjadi pemimpin opini. Mayoritas awal, memutuskan untuk mencoba ide baru dengan banyak pertimbangan. Melakukan pertimbangan itu sebelum kebanyakan orang melakukannya, biasanya jarang menjadi seorang pemimpin. Mayoritas akhir, yaitu mencoba sebuah inovasi hanya setelah kebanyakan orang mengadopsinya. Orang yang lambat, yaitu mengadopsi sebuah inovasi setelah inovasi itu menjadi bagian dari tradisi itu sendiri. Respon produsen, produsen akan membawa produk mereka agar diperhatikan oleh pengadopsi awal yang potensial, terutama mereka yang menjadi pimpinan opini. Terima kasih.